Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Nahda Akila, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dengan NPM 2024 75700112 bidang studi matematika dari LPTK Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran seminar PPG. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar PPG. Pada presentasi ini, terdapat 4 bagian penting yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Sebagai mahasiswa PPG sekaligus calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat guna membangun motivasi diri dalam terus belajar, berinovasi, dan berkomitmen memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pada bagian identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, visi pribadi saya sebagai sosok calon guru, serta hal yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Ialah menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visi pribadi saya sebagai sosok calon guru ialah menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik dan membentuk generasi masa depan yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, hal yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami terkait 6 dimensi profil pelajar Pancasila agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran dan memberikan contoh perilaku yang berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang positif sehingga peserta didik merasa dihargai dan didengar. Yang kelima, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti 4C. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua kreatif atau kreativitas, yang ketiga collaboration atau berkolaborasi, dan yang keempat communication atau komunikasi. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Indraprasta PGRI, saya memperoleh beragam pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah yang ditempuh pada semester 1 dan 2. Setiap pengalaman tersebut memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, terdapat 6 mata kuliah yang saya dapatkan. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang kedua, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, Pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Yang kelima, PPL 1. Dan yang keenam, Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pada semester 2, saya mendapatkan 6 mata kuliah. Yang pertama, Pembelajaran Sosial Emosional. Yang kedua, Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Yang ketiga, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Yang keempat, PPL 2. Yang kelima, Seminar PPG. Dan yang keenam, Proyek Kepemimpinan. Pada mata kuliah Seminar PPG, mahasiswa diminta untuk merefleksikan setiap mata kuliah yang sudah didapatkan selama mengikuti PPG.
Kemudian, mahasiswa diminta untuk menentukan mata kuliah yang paling bermakna dan merancang desain inovasi pembelajaran. Mata kuliah yang bermakna yang pertama adalah mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Saya memilih merefleksikan mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 pada topik 3 terkait pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Pada topik ini, saya mempelajari bagaimana merancang kegiatan belajar yang berpihak pada peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, sosial, dan pengalaman mereka. Melalui pendekatan CRT, saya belajar bahwa penting bagi guru dalam menerapkan pembelajaran tanggap budaya sehingga pembelajaran benar-benar relevan dengan kehidupan nyata dan bermakna bagi peserta didik. Artefak yang saya pilih yaitu bagian eksplorasi konsep topik 3, berupa modul ajar dengan pendekatan CRT. Alasan saya memilih artefak berupa modul ajar dengan pendekatan CRT karena selama pengalaman saya di sekolah PPL, saya melihat bahwa peserta didik memiliki latar belakang budaya yang beragam. Pendekatan CRT ini membantu saya untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Dengan memasukkan elemen budaya lokal ke dalam materi ajar, peserta didik menjadi lebih tertarik, merasa dihargai, dan lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mata kuliah yang bermakna berikutnya adalah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya memilih merefleksikan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran pada topik 2 terkait teknologi dan media dalam pembelajaran. Pada topik ini, saya memperoleh pemahaman terkait jenis-jenis media pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran abad 21. Kegiatan ini sangat menarik dan bermanfaat karena saya dapat mengembangkan keterampilan teknologi serta mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran seperti menggunakan aplikasi Google Sites, Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Artefak yang saya pilih yaitu topik 2 pada bagian ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Alasan saya memilih artefak tersebut karena membahas tentang media pembelajaran yang dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat menjadi bekal untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran yang berguna dan bermanfaat bagi peserta didik agar menciptakan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, desain inovasi pembelajaran. Saya membuat desain pembelajaran dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dengan bahan ajar digital dan asesmen berbasis teknologi. Saya menyusun modul ajar dengan pendekatan CRT pada jenjang sekolah SMA fase F kelas 11 pada materi koefisien determinasi. Salah satu inovasi yang saya gunakan adalah bahan ajar digital. Saya menyusun dengan menggunakan Canva lalu diubah dalam bentuk flipbook. Selanjutnya ada slides PowerPoint, di mana pada slides PowerPoint berisikan materi koefisien determinasi dan terdapat contoh soal serta video yang berkaitan dengan budaya lokal, yaitu budaya Betawi. Saya juga mengubah slide PowerPoint tersebut ke dalam bentuk flipbook. Kemudian, saya juga membuat LKPD dengan menerapkan konteks budaya ke dalam permasalahan yang diberikan dalam LKPD tersebut. Saya juga mengubah LKPD tersebut ke dalam bentuk flipbook. Dengan menggunakan flipbook, peserta didik menjadi lebih mudah dalam mengakses materi menggunakan gadget yang mereka miliki. Selanjutnya, saya juga membuat Google Sites untuk diberikan kepada peserta didik untuk memudahkan mereka dalam mengakses materi pembelajaran. Pada kegiatan penutup, saya memberikan waktu untuk sesi refleksi terhadap pembelajaran. Di sini saya memberikan kuesioner dengan menggunakan Google Form untuk peserta didik mengisi refleksi tersebut. Selanjutnya, asesmen berbasis teknologi.
Saya membuat asesmen formatif dengan kuisis dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah mereka mempelajari materi yang telah disampaikan. Dengan menggunakan platform kuisis, guru dapat membuat berbagai jenis kuis interaktif yang menguji pemahaman peserta didik pada materi yang telah diajarkan. Saya juga menggunakan media berupa video pembelajaran terkait Lebaran Betawi guna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya, saya juga memberikan ice breaking pada sesi pembelajaran guna untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan mengintegrasikan teknologi yaitu menggunakan situs puzzle.org. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya peroleh, saya menyusun rencana tindak lanjut. Yang pertama, membuat rancangan rencana pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta menghargai karakteristik masing-masing individu. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang keempat, melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Sekian presentasi saya untuk seminar PPG yang meliputi refleksi hasil belajar saya selama mengikuti PPG, desain inovasi pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian seminar PPG ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.